Saya berharap damai, bahkan sampai saat ini gitu ya. Saya minta hati nuraninya berbesar hati untuk menyelesaikan masalah ini secara baik-baik. Atas saran keluarga juga, akhirnya kami memutuskan untuk melangsungkan pernikahan secara agama. Kita ada masalah, pasti keluarga. Berbahagia pasti dengan keluarga. Orang tua itu sebagai supporting saja. Apa sih yang diinginkan anak gitu. Selamat pagi pemirsa. Sabtu pagi saatnya saya WO Depop Academy kembali memanaskan pagi Anda dengan isu terpanas seputar dunia selebriti dalam Hot Isu Pagi. Pernikahan Siri, Lesti dan Bilar masih mengundang banyak tanda tanya. Namun, Lesti dan Bilar tampaknya sengaja membuat para fans mereka dibalut rasa penasaran sehingga masih enggan membuka semua rahasia sekaligus. Lalu, seperti apa bahagianya Lesti yang kini tengah mengandung buah cintanya bersama Bilar? Sementara itu, kebahagiaan juga tengah menyelimuti hati Jessica Iskandar setelah sang kekasih melamar dirinya. Ada juga kabar panas dari Indro Warkop yang mengkritik keras kemunculan 3 pemuda yang mengaku mirip dirinya, Dono dan juga Kasino. Seperti apa panasnya hati Indro Warkop? Benarkah kasus ini akan dibawa sampai ke ranah hukum? Namun sebelum menyimak berbagai kabar hot di atas, ada kabar terbaru seputar hasil sidang gugatan Amalia Fujiawati untuk Bambang Pamungkas dan kabar terbaru dari Weni Aryani yang katanya semakin kurus karena Rezky Aditya tak juga mengakui buah cinta mereka. Seperti apa kabar lengkapnya? Ini dia kabar hot yang pertama. Weni Aryani hanya bisa tercenung, tatapannya kosong, terbayang di benak nasib sang putri yang tak kunjung diakui Rezky Aditya. Hingga saat ini Rezky memang kuku tak mau meladeni permintaan Weni Aryani. Penolakan Rezky tak pelak membuat Weni tertekan, bahkan wanita itu dikabarkan jatuh sakit. Ya, sejak konflik masa lalunya dengan Rezky mencuat ke muka media, Weni memang menunjukkan perubahan fisik yang drastis. Badannya semakin kurus, bahkan senyum kebahagiaan tak lagi terlihat di wajahnya. Sorot mata Weni pun menyiratkan kesedihan, ia terus memikirkan nasib dan masa depan sang buah hati yang tak kunjung mendapat pengakuan dari ayah biologisnya. Hidup Weni memang tak mudah. Sebagai orang tua tunggal, Weni harus menjalankan peran ganda sebagai ibu sekaligus ayah bagi anaknya. Tak hanya itu, Weni juga tak kenal lelah mengejar pengakuan Rezky Aditya meski upaya perdata dan pidana harus ia tempuh. Lalu sampai kapan Weni akan terus berjuang demi putri tercintanya? Benarkah Weni lelah menunggu pengakuan Rezky dan memilih mengibarkan bendera putih? Aku sih tetap jalan ya, bahwa dengan adanya laporan ini, pidana, perdata, aku pun tetap punya aktivitas gitu kan. Aku tetap cari uang, aku tetap jaga anak-anak, jadi gak ada masalah sih. Tidak pernah ada kata lelah sih Mbak sebetulnya. Kalau mereka mau tetap diam ya silakan aja, saya pun akan tetap maju. Kita sama-sama ikutin prosedur yang ada. Ku menangis membayangkan betapa kejamnya dirimu atas diriku. Kau duakan cinta ini, kau pergi bersamanya. Sebetulnya balik lagi ke anak gitu ya. Capeknya saya menjalani ini kan nggak gampang kan. Mbak tanya juga sudah berbulan-bulan ini kan, dari laporan dia sudah 2-3 minggu. Cuman begitu melihat Keke masih punya masa depan. Balik lagi ada ini untuk kepentingan Keke. Jadi tidak pernah ada kata lelah buat saya. Secara damai lah pasti kan, kita semua pasti pengennya damai. Apalagi saya Keke itu kan punya psikologi, kesian Keke-nya. Cuman kan yang di sana kekeh nih. Kekeh dalam arti tidak ada komunikasi gitu ya. Baik ke lawyer saya apalagi ke saya nggak ada. Ya kita tetap ikutin jalur ini akhirnya. Rezky Aditya memang masih bergeming.
Suami Citra Kirana itu enggan mengakui kisah cintanya di masa lalu, apalagi sampai memberi sebuah pengakuan. Bahkan ketika Weni menempuh jalur perdata untuk menuntut pembuktian asal-usul anak, Reski sama sekali tak tertarik untuk menanggapi. Pesinetron tampan itu tak pernah menghadiri persidangan, apalagi sampai buka suara untuk menjawab berbagai tudingan Weni. Weni pun tak kehabisan cara. Setelah melayangkan gugatan perdata, ia melangkah ke Polres Metro Jakarta Selatan untuk membuat laporan pidana. Dijerat dengan pasal penelantaran anak, benarkah Reski Aditya tak bisa berkelit lagi untuk melakukan tes DNA? Akankah Reski Aditya dijemput paksa pihak kepolisian lantaran tak mengindahkan panggilan pemeriksaan? Tapi kalau dia menolak DNA ya nggak bisa, dia harus tes DNA. Selama penyidik meminta untuk dilakukannya tes DNA. Sebagai pembuktian benar tidak ini anak dari terlapor. Karena ini ranahnya perkara pidana, selama ini kan pihak terlapor itu kalau di perkara perdata kan dia diwakilkan oleh kuasa hukum. Nah itu nggak ada masalah. Tapi kalau untuk di perkara pidana, kuasa hukum itu hanya untuk mendampingi. Karena keterangan itu wajib dari terlapor, tidak bisa diwakilkan. Kalau di perdata bisa diwakilkan dia, tapi kalau di perkara pidana tidak bisa, harus dia sendiri. Saya berharap damai, bahkan sampai saat ini gitu ya. Saya minta hati nuraninya berbesar hati untuk menyelesaikan masalah ini secara baik-baik gitu. Kenapa bisa sampai di jalur sampai pidana iya, perdata iya? Karena saya lihat tidak ada itikat baik dari sebelah sana untuk menyelesaikan. Untuk sama-sama membuktikan gitu, pembuktian. Kalau masuk ke pidana kan kita pembuktian. Artinya apabila omongan saya salah yaitu fireback pasti saya gitu. Panggilan pertama tidak datang ya tidak masalah. Panggilan kedua tidak datang ya tidak masalah. Panggilan ketiga itu ada upaya paksa, penjemputan. Ya penjemputan supaya dia harus hadir di Polres gitu. Tapi kan kita juga berharap nggak sampai ke arah situ gitu. Saya juga berharap panggilan pertama ya sebagai terlapor ya dia datang untuk mengklarifikasi. Bersyukur bisa ngelewatin ini semua, apalagi sekarang udah ada Atar, ada Citra di samping aku. Bersyukur banget dan hidup jadi lebih indah. Hidup jadi lebih bermakna, amin. Ya hidup jadi lebih bahagia gitu. Mau kemana lebih bertanggung jawab, lebih jadi mikir jauh ke depan, dan lebih enak sih daripada yang kemarin pastinya. Weni Aryani memang pantang menyerah. Meski Reski Aditya menolak melakukan tes DNA dan tak mengakui Putri Weni sebagai darah dagingnya, Weni akan terus berjuang mendapatkan keadilan. Bukti dan saksi pun sudah disiapkan Weni. Surat panggilan kepolisian juga akan dikirimkan untuk menggali keterangan Reski atas dugaan penelantaran anak. Tak hanya itu, orang-orang terdekat yang pernah menjadi saksi perjalanan cinta Weni dan Reski juga siap memberi dukungan dan mengungkap kebenaran yang selama ini ditutupi. Akankah Reski Aditya muncul setelah Weni menyerahkan bukti dan saksi ke kantor polisi? Lalu bagaimana kesaksian sahabat Weni tentang sosok Reski yang dulu diketahui sangat mencintai buah hatinya? Momen me time-nya kita, itu momennya me time-nya kita. Dan itu hari Jumat pasti. Tahun berapa itu? Ini 2000 berapa ya? 2000 sekarang 2001, 10 tahun yang lalu, mungkin 2011 kali ya, 2010 atau 2011 deh, aku nggak ingat jelasnya, 2010 2011 deh. Ini Weni, ini aku, ini satu lagi teman kita, Mbak Susi, ini Reski, ini pacarnya Susi waktu itu, pada saat itu. Sampai dengan lahiran Keke deh, sampai dari lahiran Keke sampai Keke berapa bulan tuh masih itu, kita masih deep into, maksudnya dan ngelihat juga Reski di rumah sakit gitu loh. Ada Reski datang ke rumah sakit gitu loh. Dia bilang, anak gue ya gitu, dia ngomong kayak gitu loh. Iya, mana anak gue, dia masuk ya. Aku nggak tahu lah ya maksudnya statement dia seperti itu, tapi kita jelas banget. Sebenarnya masalah yang tes DNA itu hal yang terbaik ya, solusi terbaik. Disitulah akan terbukti apakah Weni mengada-ngada atau sebaliknya. Kalau memang ternyata Weni mengada-ngada, toh publik juga akan tahu bahwa Weni mengada-ngada. Tapi kalau misalkan dengan cara dia menghindar tes DNA, ini kan menjadi suatu pertanyaan buat kita. Apakah dia
mengakui tapi mau menutupi aibnya atau bagaimana. Makanya kan di sini saya maksud semoga pasangannya si Reski bisa mensupport Reski untuk apa ya namanya, menerima kenyataan ini. Hubungan saya dengan Reski itu kan tidak hanya kita berdua atau enggak di dalam satu ruangan yang cuman isi kita, tidak. Kita kan bergaul juga. Ada orang-orang di lingkungan jet ski saya dulu yang mengetahui juga, sahabat-sahabat dekat. Bahkan udah ada fotonya katanya, teman saya kirim juga, udah naik ke media katanya. Yang kita lagi makan di restoran sama Reski kan. Jadi dia mau berkelit dari mana lagi gitu sebetulnya ya. Kalau bahasa dari pengacara saya, Reski ini sedang bersembunyi di satu ilalang katanya. Artinya kan tidak ada tempat sembunyi lagi gitu.